Barang-barang ini mudah kita temui saat berbelanja di pasar. Bagi kita, mungkin mereka hanya bumbu dapur biasa. Tidak ada yang terlalu istimewa, tapi di masa lalu rempah-rempah adalah komoditas yang sangat berharga. Lantas, apa saja kegunaan rempah yang membuatnya bisa begitu bernilai? Simak terus video ini untuk mengetahui jawabannya. Sebelum itu, bantu kami untuk meraih 1000 subscriber pertama kami. Lebih dari 90% penonton channel ini tidak melakukan subscribe. Pastikan Anda telah menekan tombol subscribe sebelum lanjut menonton. Pada abad 13 sampai dengan 15, beberapa buku resep masakan baru masuk ke daratan Eropa. Resep masakan baru ini mentransformasi cita rasa masakan Eropa menjadi lebih tajam dan kaya rasa dibandingkan kuliner masakan Eropa abad pertengahan. Unsur yang menambah cita rasa masakan ini adalah berbagai tanaman yang disebut rempah-rempah. Sejak saat itu, masyarakat Eropa mulai terobsesi untuk melacak dari mana bumbu penguat rasa ini berasal. Eropa adalah tanah paling terpencil dalam jaringan global perdagangan saat itu. Mereka ada di ujung paling barat dunia yang bertemu langsung dengan Samudra Atlantik. Apa yang ada di Samudra Atlantik masih menjadi sesuatu yang misterius. Rempah adalah komoditas yang berasal dari dunia timur yang misterius. Segenggam rempah yang mencapai tanah Eropa terus ke barat telah lebih dulu beredar dari China, India, hingga Arab. Sebuah jalur perdagangan darat yang sangat panjang, berbahaya, dan tentu saja memakan biaya yang sangat besar. Semakin jauh jarak yang ditempuh sebuah komoditas, maka semakin tinggi pula harganya. Daya tarik rempah di Eropa tidak sebatas pada masakan di atas meja makan. Dengan harganya yang tinggi, pesona rempah juga menjadi sebuah gengsi bagi kalangan bangsawan Eropa. Sama seperti orang di zaman sekarang yang bangga dengan mobil mewah atau perhiasan mahal, orang Eropa saat itu justru merasa bangga dengan toples berisi penuh dengan lada. Selain penambah cita rasa makanan dan alat adu kemewahan para bangsawan, masih ada sangat banyak kegunaan yang lain yang dimiliki rempah. Selama musim dingin yang menyulitkan, orang Eropa harus mengawetkan daging untuk persediaan makanan. Selain garam, beberapa jenis rempah seperti minyak cengkeh, kayu manis, dan temulawak juga sangat dapat diandalkan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Jenis rempah lainnya yaitu pala, juga dapat mempertahankan warna merah pada daging. Selain persediaan bahan makanan, kegunaan rempah lainnya selama musim dingin adalah penghangat tubuh. Beberapa jenis rempah seperti jahe, lada, kapulaga, dan kunyit dapat memberikan efek hangat jika dicampur dalam makanan atau minuman. Aroma tajam dari rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan jahe juga dapat digunakan dalam pembuatan pengharum ruangan atau pengharum tubuh. Dengan pengolahan tertentu, berbagai jenis rempah juga memiliki kegunaan yang sangat bervariasi. Dalam dunia kesehatan misalnya, banyak jenis rempah yang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Sebagai rempah juga dipercaya dapat menambah kemampuan seksual manusia. Bahan baku berbagai produk kecantikan, bahan sakral yang digunakan dalam upacara pemujaan agama tertentu, dan masih banyak lagi. Dengan fungsinya yang sangat variatif, asal-usulnya yang misterius, harganya yang mahal, jalur distribusi yang jauh, dan kesulitan yang ditimbulkan sejak jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, maka tidak heran jika orang Eropa pada abad 16 dan seterusnya berani dan nekat menempuh perjalanan laut yang sangat jauh dan gila. Para pelaut Eropa menjelajahi Samudra Atlantik hingga Samudra Pasifik atau berbelok ke Samudra Hindia. Perjalanan pulang dan pergi dapat menghabiskan waktu hingga 4 tahun. Artinya, jika seorang pelaut berangkat saat anaknya baru lahir, ia baru akan kembali saat anaknya telah dapat berlari. Berbagai ekspedisi yang dilakukan oleh para pelaut Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris seringkali juga memakan korban awak kapal yang tidak sedikit. Sangat dimaklumi jika hanya ada kurang dari setengah kru yang dapat kembali dengan selamat. Perjalanan panjang dengan perahu layar tanpa mesin, badai lautan yang menyeramkan, persediaan makanan yang menipis hingga kelaparan, serangan wabah penyakit, beragam potensi konflik di tengah perjalanan telah memakan ribuan nyawa. Semua dilakukan demi keuntungan besar yang dijanjikan oleh pesona dan aroma tajam dari rempah-rempah. Jika kalian menyukai video ini, maka sangat dianjurkan untuk menonton video-video kami yang lain. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa!